Santri kalau tetap ingin dicintai masyarakat, hubungan mereka dengan bangsa, pemerintah, masyarakat, warganya harus hubungan emosional. Apa selain ngaji, ini jati diri santri yang tidak boleh lepas dari diri kita adalah akhlakul karimah. Akhlakul santri itu akhlakul karimah. Bapak-bapak jadi petani, jadi pegawai, jadi TNI, Polri, guru, DPR, bupati, apapun, kalau memiliki akhlakul karimah, termasuk polisi, tentara, berarti santri. Karena santri cirinya akhlakul karimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin tradisi akhlakul karimah santri ini digugat oleh salah satu stasiun TV. Ngikutin. Ini berarti orang ini nggak paham jati diri dan tradisi santri yang namanya akhlakul karimah. Kalau santri cium tangan sama kiai, apakah kira-kira ini penyembahan atau akhlak? Akhlak. Itu memang begitu. Kita sama kiai, sama orang tua, orang berilmu, hormat, cium tangan. Tapi kita juga harus mengerti, di luar sana ada orang yang kalau salaman sama kiai nggak cium tangan, nggak usah komentar. Memang tradisi kita lain-lain, Pak. Paham? Tradisi kita lain-lain. Tadi saya nanya Kang Mustafa, ketua PCNU, selawatan gaya Indramayu kayak apa? Anak yai, ya. Cuman selawatannya ya buat puji-pujian kalau mau nunggu sholat. Alamate ahli neraka anak papat kaping siji duwe ati sing hasudan ping pindone dadi uwong medhit pisan ping telune duwe wajah sing mrenguk. Nah, itu Indramayuan. Ini kan satu tradisi yang harus dihormati, tradisi reang Pak Wakil Bupati. Kayak tadi Yalal Waton sini itu baru dengar saya, Yalal Watonnya agak dangdut tadi. Sampai di belakang ibu-ibu goyang-goyang kata saya. Ya sudahlah, saya maklumi, ini kearifan lokal Indramayu. Betul apa tidak? Lah iya sama, akhlak juga begitu, tradisi akhlaknya punya tradisi lain-lain. Muludan aja, muludan, selawatan. Saya sering sampaikan di ceramah saya sudah keliling Indonesia, salah satunya di Madura. Itu kalau asrokol, orang Madura itu seringnya selawatannya lagu dangdutnya Imam S. Arifin Jandaku. Ada lagu Jandaku ya? Ingat gak itu? Itu orang Madura kalau asrokol. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam ini lagu dangdut Pak. Anak yang ada jangan janda semua yang nyanyi. Banyak. Kalau santri NU standar akhlaknya ketemu guru cium tangan, jalan di depan guru nunduk, makan kadang ngesot. Jangan dibilang ini feodalisme, inilah tradisi kami. Orang NU kalau baca asrokol bangun, disebutnya mahallul qiyam. Makanya orang NU katanya kompak terkenal, khususnya waktu mahallul qiyam. Waktu pilkada mah beda pilihan. Saudara.
Betul atau tidak? Nah, nanti kadang-kadang kita lihat ada orang waktu kita asyraqal mahlul qiyam, dia nggak mahlul qiyam, duduk. Dia baca salawat. Di Jakarta ada fenomena ini. Yang kita yang bangun, jangan komentari yang tidak bangun. Selama dia baca sholawat, kita hormati. Tradisinya berbeda, tapi sama-sama mencintai Nabi. Coba Anda tanya itu teman-teman yang kalau kita asyraqal mahalul qiyam dia duduk, kenapa nggak bangun Pak? Loh, saya juga cinta Nabi. Emang kenapa? Di Quran kan perintahnya hanya baca sholawat, tidak suruh bangun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hanya suruh sholawat. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu wa qumu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang ana perintah wa qumu on ngadeg orang ana. Oh ya sudah. Yang penting dia cinta Nabi. Cara cintanya berbeda-beda pengungkapannya. Betul apa tidak? Cara hormatnya pada guru lain. Maka jangan Anda kritik orang yang kalau ketemu kiai tidak cium tangan. Kita punya tradisi berbeda. Apakah mereka tetap berakhlak? Insya Allah tetap berakhlak. Sekarang saya mau tanya, kalau ada dua orang santri atau bapak-bapak ibu-ibu punya ponakan, ketemu santri ketemu kiainya, yang satu cium tangan, ada ponakan ketemu mamangnya, pamannya, yang satu cium tangan, yang satu tidak cium tangan, tapi yang tidak cium tangan ngamplopin, lebih berakhlak mana itu? Tidak cium tangan tapi apa namanya? Ngamplopin. Nah ini cuma masalah perbedaan ukuran. Tapi santri, saya katakan, yang harus terus kita pegang pada jati diri kita, santri tidak boleh tidak, dia harus memiliki akhlakul karimah. Saya pernah ketemu polisi. Ini sering saya ceritakan Pak polisi. Polisi ini menurut saya memenuhi kriteria jati diri santri. Satu, orangnya senang ngaji. Kedua, orang ini akhlaknya baik. Satu, Kapolda Jawa Timur. Dulu namanya Pak Anton Bahrul Alam. Ketika saya keliling Jawa Timur, dulu Babin Kamtipmas di Jawa Timur cerita, Pak Kiai, alhamdulillah semenjak Kapoldanya Pak Anton Bahrul Alam, polisi-polisi se-Jawa Timur senang ngaji Quran. Oh kok begitu? Karena Pak Anton tiap hari khataman Quran di Masjid Polda Bin Nador. Baca, bukan hafalan. Beliau sendiri baca. Lalu semua anggota akhirnya belajar ngaji Quran. Sampai tingkat Polsek Babin Kamtipmas tuh. Akhirnya dulu Ustadz guru ngaji kiai dipanggilnya kalau ada orang kesurupan doang. Gara-gara Kapoldanya seneng ngaji, alhamdulillah kemudian ngaji Quran hidup di kepolisian. Berarti ini santri. Ukurannya apa tadi? Jati diri santri, ilmu. Kang Mustafa, kita ini pengurus NU Tanfidiyah. Ada orang dipanggil kiai, ada orang dipanggil Gus. Tapi kalau Gus kiai nggak pernah ngaji, ya bukan santri. Lebih baik tidak dipanggil kiai, tidak dipanggil Gus, tapi rajin ngaji. Ada Gus kiai nggak pernah ngaji, di pondok nggak mau mulang, ngaji nggak mau, sibuknya hanya jadi tim sukses pilkada. Ada yang begitu, ada. Wong teko. Lah ini jangan, ini bukan santri. Namanya tim sukses. Tim sukses itu kan calonnya kalah aja tetap sukses Pak. Apalagi calonnya menang. Lah jadi santri ngaji, contohnya Kapolda Jawa Timur. Ada lagi ciri jati diri santri yang kedua, akhlakul karimah. Polisi lagi saya contoh sama tentara. Kalau tentara ini Panglima TNI yang sekarang ini, kalau ketemu kiai model saya, model Ustadz Abi Hidayat, cium tangan. Pak Kasat itu hormat sekali, berbintang 4 ketemu saya ngisi, hormat sekali nunduk.
Masya Allah, kata saya, ini santri walaupun bukan Islam, Pak Kasat kan bukan Islam, tapi cirinya akhlaknya santri. Nah, Kapolda Jawa Tengah sekarang jadi gubernur, namanya siapa namanya? Pak Lutfi. Waktu bintang 2 tuh masih Kapolda, acara Bunyai Nusantara, saya bicara atas nama PBNU, beliau di samping kanan saya, samping kiri saya Gus Yasin. Beliau salaman, cium tangan, saya tarik tangan saya, kaget saya, ada Kapolda cium tangan sih. Kok cium tangan Pak Kapolda? Saya santri Kiai, saya alumni pondok sini, saya ngaji di sini, IAIN Sunan Ampel. Walaupun saya sekarang Kapolda, saya tetap santri. Masya Allah, kalau Kapoldanya cium tangan, lah kemudian hansipnya enggak, kan kebangetan gitu. Kapoldanya cium tangan, masa hansipnya enggak? Apalagi kok bansernya enggak cium tangan, kan aneh. Nah, ini jati diri santri. Nah, ketiga, jati diri santri yang tidak boleh hilang dari kita. Santri tidak boleh pernah mengabdi, berkhidmah. Ngabdiku bahasa Arabnya khidmah. Bahasa Arabnya apa namanya? Khidmah. Bahasa masyarakatnya mengabdi untuk bangsa, negara, dan masyarakat dimanapun. Kalau ditakdirkan jadi kiai, siap. Ditakdirkan jadi ustadz kampung, siap, namanya juga santri. Pesantren itu mungkin ya 40%-nya alumni pesantren jadi sarjana di kampung. Sarjananya disebut sarjana syai'un lillahi lahumul fatihah. Kalau ada orang meninggal yang mimpin tahlil, kalau ada orang yang meninggal yang mandiin, kan begitu ya, mimpin istighosah, nah itu namanya nanti yang bantu Pak Kuwu, Bu Kuwu, itu namanya sarjana syai'un lillahi lahumul fatihah. Ada yang jadi ASN, ada yang Polri, TNI kayak tadi itu, ada yang jadi anggota dewan kayak Pak Deddy Wahidi dan yang lain-lain semua, ada yang jadi wakil bupati kayak Pak Wakil Bupati Pak Saifuddin ini. Nah, itu yang penting, niatnya mengabdi buat bangsa, negara, dan masyarakat. Kalau santri NU tetap begini, insya Allah NU dan santri akan tetap di hati masyarakat. Hubungan kita dengan masyarakat, saya katakan NU, pengurus NU, santri, kalau tetap ingin dicintai masyarakat, hubungan mereka dengan bangsa, pemerintah, masyarakat, warganya harus hubungan emosional, bukan hubungan transaksional. Apa maksudnya? Lah, kalau hubungan emosional itu hubungan simbiosis mutualis, saling merasa manfaat. Merasa manfaatnya, seneng lah, masyarakatnya seneng, alhamdulillah sama pengurus NU. Ya, bupatinya senang sama NU, Masya Allah. Kalau nggak ada NU, mungkin nggak tahu negara ini. Kalau nggak ada pengurus NU yang turun, nggak ngerasa dibantukan, maka hubungannya baik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, selama semacam ini, insya Allah santri dan NU akan dicintai oleh masyarakat, dihormati oleh para pihak, termasuk pejabat. Hari ini saya harus memberikan apresiasi, aplaus, tepuk tangan yang sebesar-besarnya buat PCNU Indramayu. Ini contoh Pak, hari ini ada acara PCNU Hari Santri yang hadir lengkap. Bupatine, wakil-wakil bupati, ketua DPRD-nya, Kapolresnya, Dandimnya, Kemenaknya, ketua partainya, semuanya hadir, termasuk anggota DPR RI-nya hadir. Ini menunjukkan bahwa pengurus NU bisa mengamalkan dan melaksanakan bagaimana fungsi santri yang ketika menjalin hubungan dengan para pihak, hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati. Ini beri tepuk tangan buat kiai kita Roy Surya dan ketua Tanfidiyah kita. Nah, ini mahal semacam ini mahal. Kalau ketua NU-nya sifatnya hanya memanfaatkan bupati, memanfaatkan anggota dewan, akhirnya ya nanti sampai dimanfaatkan. Itu namanya transaksional. Itu tidak boleh. Alah,
udah tahu ukurannya, saya bisa kilanin di pengurusnya kayak dia. Nah, jangan, tidak dihormati, tidak punya wibawa. Kalau mau wibawa bagaimana? Kata seorang ulama dalam syair Arab, wa man habar rijala tahayyabuhu wa man haqar rijala falayyuhaba. Wa man habar rijala, kalau kita menghormati orang, DPR kita hormati, bupati kita hormati, DPRD kita hormati, kepala Kemenak kita hormati, Pak Kajari kita hormati, semua kita hormati. Bukumu be dihormati kok. Karo pengurus NU tahayyabuhu, maka panjenengan pengurus NU akan dihormati oleh beliau-beliau semua. Beri tepuk tangan buat pengurus NU. Wa man haqara rijala falan yuhaba, tapi sebaliknya jadi pengurus NU kok cuman mau ngambil untung aja. Udah mumpung mau nyalon bupati dikeruk duitnya, diambil aja uangnya, jangan dipilih. Mumpung mau nyalon DPRD, ayo kita ambil aja duitnya. Mumpung kita bisa ambil manfaatnya, kita ambil manfaatnya. Kok kayak begini pengurus NU? Saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas kalau ada pengurus NU di wilayah, di cabang kok semacam ini. Kenapa? Nanti kita lihat pengurus NU yang semacam ini tidak akan dihormati orang. Yang hubungannya memanfaatkan, dia pasti satu saat akan dimanfaatkan. Maka dia tidak akan dihormati orang. Dia tidak memiliki haibah, tidak memiliki wibawa karena sudah menerima banyak hal. Ayo jadi santri yang baik, jadi santri yang mengerti mana bagian jati diri, mana yang bagian kita harus mengerti, bertransformasi, beradaptasi, dan menyesuaikan diri. Bagian kedua ini, bapak-bapak, tadi saya katakan, pakai sarung, itu ya salah satu ciri santri. Tapi santri nggak harus sarungan, betul apa tidak? Ya nggak harus sarungan. Ya, kalau misalnya harus pakai celana, Masa pakai main bola pakai sarung? Ya kalau di pondok sih nggak apa-apa, tapi kalau yang resmi ya enggak, betul apa tidak? Ya pada saatnya kita mengerti. Santri juga harus sekarang terus mau belajar bagaimana kok bisa mengisi semua lini berkhidmat di negara ini. Banyak sekarang pondok-pondok yang punya jurusan-jurusan. Saya mengisi di Polri, beliau katakan, Pak Kiai, alhamdulillah kami punya jalur khusus buat santri-santri berprestasi. Pak Kasat juga begitu. Santri yang memang badannya bagus, sehat maksudnya, kok hafal Quran atau ngajinya qoriknya bagus, punya kelebihan, masuk Pak, masuk. Tesnya gampang itu, tesnya gampang. Karena memang tentara butuh, polisi juga butuh pada santri, pada Nahdlatul Ulama. Ini yang bisa saya sampaikan, sudah sore, betul apa tidak? Kita harus sholat asar, semoga insya Allah negara kita, Indramayu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.